coba offline ya. Jadi ketemu seperti ini. Saya kan di Masjid Alumni IPB dan sudah full terbuka, artinya physical distancing itu udah nyaris tidak dipakai lagi gitu ya. Jadi sudah ramai luar biasa, jamaah juga sampai meludak, udah keluar sampai keluar teras-teras masjid ya. Walaupun tetap menggunakan masker ya. Beberapa informasi walaupun tidak diekspos media juga ditemukan ada beberapa klaster rumah yang juga masih terkena COVID. Beberapa rekan kita yang meninggal juga wallahu alam yang divonis COVID ya. Ada seorang ustadz di Jakarta juga meninggal dan vonisnya COVID setelah 2 hari meninggal, baru kemudian hasil swabnya itu ketahuan ya. Dan begitu disisir orang-orang yang pernah berinteraksi dengan beliau langsung ya kena semua ya. Bahkan ada di antara mereka yang langsung diopname di rumah sakit karena sudah ada gejala. Jadi karena itu alhamdulillah kita tetap harus waspada ya, bahwa COVID ini ada, jangan abai, nggak boleh diabaikan nih. Dan tapi jangan juga berlebihan ya, sehingga kita membatasi semua gerak kita ya, namun tetap waspada. Saya kemarin menghadiri akad nikah juga 2,5 jam dalam keadaan maskeran terus sesak juga gitu ya. Kepala menyita juga karena oksigennya kan nggak lancar ya, tidak bagus. Dan yang kita lakukan juga di masjid ini seperti itu juga, soalnya dengan physical distancing ya, tetap menggunakan masker. Bagi yang sudah sepuh dan ada penyakit tertentu ya, tetap dirukhsahkan untuk sholat di rumah ya, untuk kebaikan dan menghindari mudarat yang lebih besar. Baik, menjelang waktu syuruk 30 atau 40 menit ke depan, sebagaimana diinformasikan tadi. Ini miring dikit ya. Semoga dia nggak ngelihat kayak miring juga. Kita akan bahas tema lanjutan dari serial Sahabat Rasul SAW. Sudah cukup lama ya. Terakhir kalau tidak salah bulan Maret kita bahas, karena setelah itu kita off April libur, kemudian nyambung ke Mei, Juni, Juli, dan Juli kemarin kita bahas tentang kurban khususnya terkait dengan Idul Adha. Saya sebelum berangkat tadi kemarin sempat saya scroll nih chatting terakhir saya dengan Pak Lukman, temanya apa? Nah terakhir kalau tidak salah kita bahas tentang Khalid bin Walid sudah selesai. Kita masuk ke Bilal bin Rabah juga sudah beres ya. Dan kalau tidak salah kita juga sempat bahas Abu Ayyub Al-Ansari sudah selesai ya, di pertemuan terakhir ya. Dan hari ini kita akan bahas seorang sahabat baginda Rasulullah yang juga tak kalah menarik dan semoga saya tidak salah ingat, ini belum pernah dibahas di masjid kita ini, yaitu Abu Musa Al-Ash'ari ya. Abu Musa Al-Ash'ari, sahabat Nabi ini mestinya cukup akrab di komunitas atau mungkin secara umum masyarakat Indonesia yang berafiliasi baik secara struktural ataupun kultural atau mungkin keturunannya dengan Nahdliyin kalangan NU, organisasi massa terbesar di kita di Indonesia yang berimankan secara akidah, demikian mereka mengakuinya, kepada Imam Asy'ari ya, Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi orang NU itu kalau ditanya mazhabnya, kalau fikih mazhabnya Syafi'i ya, kalau akhlak mazhabnya Imam Al-Ghazali ya, dan akidah ya, itu kiblatnya ke Imam Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari seorang ulama terkenal yang hidup pada tahun atau lahir sekitar tahun 260 Hijriah, abad ke-2 menjelang abad ke-3, dan wafat tahun ke-30 sekian ya. Nah, jadi di era setelah Imam Syafi'i ya, karena Imam Syafi'i itu lahir 150 Hijriah ya. Jadi era setelah generasi Imam Syafi'i masuk generasi para ulama hadis. Jadi dia segenerasi dengan Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah. Imam Abu Musa Al-Asy'ari
Nah, apa hubungan Abu Hasan al-Asy'ari, di mana pendapat-pendapatnya dari sisi akidah, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah dan banyak dianut dalam masyarakat kita, dengan Abu Musa al-Asy'ari? Ini ternyata memang ada hubungan, ya, karena Imam Abu Hasan al-Asy'ari itu ya merupakan keturunan dari Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi SAW. Nah, jadi sama-sama marganya al-Asy'ari, ya, marga al-Asy'ari yang datang dari Yaman, ya, datang dari Yaman. Karena itu kalau kita lihat sejarah perkembangan Islam atau masuknya Islam ke Nusantara dari berbagai pendapat para ilmuwan sejarah, saya secara pribadi lebih cenderung pada pendapat ulama, diantaranya Buya Hamka, yang mengatakan bahwa Islam yang itu pertama kali itu datang dari Timur Tengah, ya. Karena yang berkembang selama ini kan disebutkan Islam itu dari Gujarat. Ini pelajaran kelas 5 SD kita dulu. Nah, ini agak rancu, mengapa? Karena Gujarat itu baru ada Islamnya abad ke-11 Masehi, ya, abad ke-11. Sementara Samudra Pasai, kerajaan Perak, ya, di Sumatera, itu abad ke-9, abad ke-10 sudah ada. Nah, jadi rancu, ya. Jadi seolah-olah kita enggak menganggap bahwa Perak dan Samudra Pasai itu bagian dari Indonesia, padahal itu bagian dari Indonesia. Nah, sehingga lebih tepat disebutkan bahwa Islam itu pertama kali bukan dari Gujarat sebagaimana diinformasikan oleh banyak buku-buku pelajaran hari ini, tapi justru dari Timur Tengah sendiri. Dari mana? Dari Yaman. Ya, mengapa? Karena kalau kita lihat peta secara geografis, ya, wilayah Timur Tengah yang paling memungkinkan, ya, berlayar dekat dengan laut kalau sudah sampai ke Indonesia adalah daerah Jazirah Arab bagian selatan, wilayah Yaman, ya, daerahnya Abu Musa al-Asy'ari. Nah, ini kalau kita lihat sejarah, apalagi kalau kita lihat kultur masyarakat, ya, yang banyak mengagungkan Ahlul Bait, ya, lalu kemudian berpikir kepada ulama-ulama yang misalnya Imam Asy-Syafi'i yang juga lama di Yaman, ya, sesuai dengan karakter masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Baik, Abu Musa al-Asy'ari, kita akan bahas siapakah dia ini, Allah. Abu Musa al-Asy'ari, ya, ini tampilan laptop dengan ini saya berbeda. Oke. Jadi laptop dengan sini beda. Oke. Abu Musa al-Asy'ari, Abu Musa, ya, ini bukan nama asli. Saya pernah jelaskan dalam kajian-kajian kita sebelumnya bahwa umumnya bangsa Arab itu yang punya 3 nama. Pertama nama asli, yang kedua kunyah, yang ketiga laqab. Ya, pertama ismun, nama asli. Ya, nama aslinya Abdullah. Ini nama asli. Cuman karena terlalu banyak orang yang namanya Abdullah, banyak banget yang namanya Abdullah, ya. Bahkan Abdullah ini dipanggil dulu, para ulama dulu memanggil seseorang yang tidak kenal namanya itu dipanggil Abdullah. Jadi kalau dia Abdullah, ya, itu dulu. Tapi sekarang enggak, itu mengalami pergeseran. Enggak, saya nggak tahu sejarahnya awal dari mana. Itu kalau kita ke Timur Tengah, khususnya Makkah, Madinah dan sekitarnya, kalau dia tidak kenal dengan kita, itu panggilannya bukan Abdullah lagi, tapi sudah Muhammad. Saya pernah dipanggil Muhammad, dia Muhammad, padahal nama saya kan bukan Muhammad. Tukang sapu yang gak kenal itu dipanggil Muhammad. Saya nggak tahu wallahu dari mana sebetulnya, apakah ingin mempopulerkan nama Rasulullah SAW Muhammad itu atau seperti apa. Kalau dulu di masa Nabi dan para sahabat, ya, para ulama zaman-zaman awal itu Abdullah itu panggilan untuk seseorang yang tidak dikenal. Ketemu dengan orang yang kita pengen nyapa dia, gitu kan. Kalau di kita apa panggilannya apa? Tidak kenal. Nah, apa ya kalau di kita ya? Di Sunda, jam.
Bangsa Arab itu Abdullah, Abdullah. Mungkin karena banyaknya anaknya nggak asal lahir aja dipanggil Abdullah gitu kan. Jadi banyak banget di sahabat Nabi yang kita kenal kan. Siapa misalnya? Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abu Huzaifah, Abdullah bin Utsman. Ini nama asli dari Abu Bakar Siddiq. Jadi banyak sekali ya. Nah ini juga Abdullah bin Qais bin Sulaim al-Asy'ari. Ini ismu, ini nama aslinya. Kemudian ya, ada juga sebut dengan kunyah. Jadi kunyah itu apa? Panggilan yang diawali dari abu atau ummu. Itu kunyah. Kunyah itu. Ya. Di masa sahabat Nabi banyak sekali. Bahkan Nabi itu dipanggil dengan Abul Qasim, bapaknya si Qasim. Nah ini biasanya diambil dari nama anaknya atau kebiasaannya, ya, atau dengan tujuan tertentu. Jadi nggak bisa dari nama anaknya. Misalnya Abu Hurairah, Abu Hurairah. Dia nama aslinya kan Abdurrahman, ya. Dipanggil dengan Abu Hurairah bukan berarti dia punya anak namanya Hurairah. Kan Hurairah itu kan ismun tasghir, ya, nama untuk kucing. Kucing itu Hira, ya. Kucing kecil itu Hurairah. Karena setiap kali ketemu dengan baginda Rasul dia sering, ya, bawa kucing kecil, ya. Kucing. Saya baru tahu kemarin lagi ada hari kucing sedunia, tahu nggak? Ada ya? Ya, saya ya, baru tahu saya ada hari kucing, hari kucing sedunia. Nah jadi Abu Hurairah atau sahabat lain misalnya siapa? Banyak ya, Ali itu kan Abu Hasan panggilan. Khalid Abu Sulaiman. Nah ini sebenarnya kunyah. Ya. Nah dia kunyahnya adalah Abu Musa. Barangkali dia punya anak namanya Musa, maka dipanggil dengan Abu Musa. Ya. Abu Musa Abdullah bin Qais bin Sulaim al-Asy'ari berasal dari negeri Yaman. Negeri ini sering dipuji oleh baginda Rasulullah SAW, ya, dan menjadi sasaran dakwah. Nanti kita akan melihat beberapa hadis yang menjelaskan tentang pujian-pujian baginda Rasul untuk ahli Yaman. Untuk diketahui Yaman ini negeri tua. Sebelum Nabi dilahirkan ada wilayah-wilayah yang punya peradaban besar. Ya. Di antaranya adalah Yaman. Di sini dulu ada negeri Saba. Jadi negeri Saba itu negeri yang disebutkan dalam Al-Quran yang sangat subur, sangat indah. Ya. Jadi, mereka bisa menampung air hujan, kemudian dibuat bendungan, gitu kan? Sebelum Nabi lahir, ya, di kiri kanannya ada taman dan luar biasa. Negeri Saba. Lalu kalau tidak salah kaum Ma'ad juga di daerah Hadramaut, daerah sana. Jadi ini negeri tua, ya. Kaum Ma'ad, kaumnya Nabi Hud, ya, itu di daerah Hadramaut ini. Ya. Kalau kaum Tsamud itu ke atas tanah Hijaz. Itu beda kan, dalam Al-Quran ada kaum Ma'ad dan kaum Tsamud. Kaum Ma'ad itu di daerah Hadramaut, di daerah Yaman ini. Kalau kaum Tsamud itu di atas. Karena Nabi ketika akan perang Tabuk dari Madinah menuju ke wilayah Tabuk, daerah Syam, hari ini itu melewati sisa-sisa kerajaan atau peradaban Tsamud yang sampai sekarang puing-puing sisa-sisa kerajaan di sana. Itu juga raja besar. Sehingga sampai Yaman ini negeri tua, ya, negeri yang sudah ada pada masa jauh sebelum Nabi dilahirkan. Ada pada masa Nabi Sulaiman. Kita ingat kisah tentang Nabi Sulaiman. Sulaiman kan berada di Palestina. Ini kalau kita menganut pendapat ulama-ulama klasik, ya. Beda kalau jemaah setuju bahwa Borobudur itu didirikan oleh Sulaiman. Dia berasal dari Sleman. Ya. Ini kalau mazhabnya itu. Tapi kalau kita masih berpendapat pada pendapat ulama-ulama klasik, ulama-ulama salaf dulu, generasi awal, Sulaiman itu bukan di Sleman, Jawa, bukan, tapi di Palestina. Dan ini lebih masuk akal karena dia keturunan Bani Israel. Kan Bani Israel itu awalnya ada di Kanaan, Palestina. Hijrah ke Mesir di masa Yusuf alaihissalam. Di masa Musa mereka diusir oleh Firaun, lari ke Palestina. Nah, sampai turun-temurun dan seterusnya. Jadi saya masih sepakat Sulaiman itu bukan dari Sleman tapi di Palestina. Solomon kata orang dalam versi Alkitab yang lainnya. Nah jadi Sulaiman di atas di Palestina. Ratu Saba itu kan di bawah, di Yaman. Itu jauh, ya, sepanjang Jazirah Arab, ya, bahkan menjadi perjalanan bisnis di masa era Quraisy.
Quraisy itu kan dia di Mekah. Lebih detail supaya kebayang. Sepertinya saya punya peta. Ini untuk menggambarkan posisi tempat tinggal di mana Abu Musa Al-Asy'ari itu ada. Sirah Nabawiyah materi sirah. Ini sudah laptop saya belum lama diubah, filenya dipindahkan sehingga beberapa belum rapi. Sejarah sahabat Nabi, sirah. Oke. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat Jazirah Arab, posisi Abu Musa Al-Asy'ari itu coba kita akan lihat dia berada di mana. Ini kebayang kita nanti karena beliau akan hijrah ke Makkah jemaah, tapi nyasar. Ini menarik, nyasarnya ke Habasyah. Petanya ini Pak. Oke. Nah ini Yaman. Ini Yaman ya. Ini Yaman. Ini yang Yaman. Dia di sini. Yaman. Ya, Hadramaut. Nah Sulaiman itu di sana di Palestina. Tapi kalau itu bukan Palestina, adanya Israel. Karena yang bikin Google ini kan orang Yahudi. Saya belum sempat edit. Ini saya download ya dari Google ya. Jadi Google itu nggak ada lagi Palestina, sudah dihapus oleh Israel. Adanya Israel, Jordan, kemudian Oman, Suriah, Indonesia. Jadi Sulaiman itu di sana tuh di Palestina. Sabah itu di sini. Sepanjang perjalanan kita ingat ceritanya bagaimana Ratu Sabah itu ya, atau yang dikenal dengan Bilqis itu melakukan perjalanan dari Yaman menuju ke sana atas. Mekah sini, Mekah, dekat Jeddah, Madinah. Nah dulu bangsa Arab Quraisy punya dua musim bisnis yang diabadikan oleh Allah dalam surat Quraisy. Rehlatas Syita, wa rehlatas Saif. Pada musim Syita, musim dingin mereka ke Yaman bisnisnya. Wa rehlatas Saif, musim panas mereka ke Syam. Sehingga Mekah itu pada segala musim dia ramai terus. Nah, ya. Apalagi di situ ada Ka'bah dan ada Zamzam. Ka'bah sebagai pusat spiritual, orang ibadah di situ apapun agamanya, ya, Nasrani dan Yahudi ataupun apapun ya, menjadikan Ka'bah itu sebagai pusat. Karena itu kan Ka'bah didirikan, ditegakkan kembali oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, dan itu kan menjadi induk agama-agama dari Samawi. Yahudi dan Nasrani kiblatnya juga ke Ka'bah waktu itu, sebelum mereka menjadikan Baitul Maqdis sebagai kiblat. Oke, setelah Rasulullah. Jadi ramai lalu lintasnya. Abu Musa Al-Asy'ari itu di Yaman ini. Dia lahir di Yaman. Nah, ketika dia mendengar baginda Rasulullah SAW ya, menjadi nabi. Nah, ini kan dari kafilah dagang yang dari Mekah turun ke Yaman, kemudian dari Yaman naik ke Makkah ke sana. Isu bahwa Nabi Muhammad atau ada seorang laki-laki yaz'umu annahu nabi, mengaku diri nabi, itu viral. Tersebar kemana-mana. Jangan bayangin di era musim media sosial seperti hari ini, dulu kan nggak ada. Jadi viralnya itu lewat kafilah dagang. Kafilah dagang yang dari Mekah turun ke Yaman, kafilah dagang yang dari Syam ke Mekah. Ini menjadi lalu lintas sehingga dalam waktu singkat ketika Nabi diutus dan kemudian Nabi memproklamasikan sebagai Nabi, itu udah terdengar dari mana-mana. Ya, bahkan nyampe ke Syam dan seterusnya. Informasi bahwa ada seorang laki-laki di Mekah, orang Mekah mengaku dirinya Nabi. Sebagai ilustrasi jemaah, agama-agama bangsa Arab waktu itu, secara asal bangsa Arab, saya bicara tentang bangsa Arab, aslinya kan mereka itu agamanya agama Nabi Ibrahim. Mengapa? Karena orang pertama kali yang memeriahkan, kalau bahasa saya, mengembangkan kehidupan manusia di Mekah itu Ismail. Kan tadi kan kosong, nggak ada apa-apa. Jadi ketika Nabi Ibrahim, kita pada pekan lalu pada bulan lalu kita bahas tentang sejarah kurban kan. Nabi Ibrahim ya, dari Palestina karena cemburu, karena Sarah cemburu dengan karena Sarah cemburu dengan Hajar, maka Hajar dan Ismail ini dibawa oleh Ibrahim dari Palestina itu diantarkan ke Mekah. Jauh banget. Ya. Diletakkanlah Hajar dan Ismail bayi ini di wadin ghairi dzi zar'in. Di sebuah lembah nggak ada tanaman, nggak ada apa-apa. Itu dibuang dalam tanda kutip. Tapi Allah yang nyuruh gitu kan.
Allah yang menyuruh mereka diletakkan di situ. Maka ketika mereka akan berpisah, kata Hajar, ya Ibrahim, ini kok kami ditaruh di sini? Nggak ada apa. Bukan kayak Bogor, bukan gitu kan? Di Bogor enak ya. Dalam Al-Quran katakan lembah, wadin, ghairi dzi zar'in, nggak punya tanaman. Kata Ibrahim, ini Allah yang menyuruh saya, kata Ibrahim. Jadi kalau Allah yang menyuruh, selesai itu, nggak mungkin salah. Maka ditaruhlah di situ. Sekian lama, kan nggak ada air. Maka bolak-baliklah Hajar ini mencari air untuk anak Ismail yang sedang bayi menangis masih kecil. Bolak-baliklah dia antara Safa dan Marwah, dan itu menjadi syariat sa'i kita hari ini. Dan ketemulah Zam-Zam yang muncul dari bawah telapak kaki tanah Ismail. Dari sinilah air ini muncul ya. Karena ada air, kafilah dagang yang lewat dari Yaman ke Syam dan bolak-balik ketemu. Ini ada dua orang, ibu dan anak, dan dia punya air. Ya. Maka beberapa kabilah tersebut mampir ke situ minta air kepada Hajar. Kata Hajar, boleh Anda minta, tapi air ini milik kami. Ya. Jadi judulnya apa? Cuma menikmati doang, bukan untuk memiliki. Kata mereka, oke, nggak masalah. Ya. Yang penting kan mendapatkan air, nggak mesti memiliki. Maka jadilah tempat itu yang ramai. Lama-lama orang datang. Apalagi ketika Ismail menikah dengan salah seorang putri dari kabilah yang ada di Yaman, kabilah Jurhum. Dari situ kehidupan Mekah dimulai. Maka agama asli orang Arab Mekah dan Madinah khususnya itu adalah agama Ibrahim. Aslinya mereka ada agama tauhid. Sampai kemudian ada seorang tokoh namanya Amr bin Luhai, dari kabilah Bani Khuza'ah, kabilah terbesar di Mekah itu. Dia berbisnis ke Syam. Nah di Syam ini banyak orang yang patung. Di bawah salah satu patung tersebut berhala namanya Hubal, dibawa ke Mekah, dimasukkan ke Ka'bah. Karena di toko disegani, lalu kemudian orang-orang mulai menyembah patung tersebut. Lama-kelamaan tidak cukup satu patung, masing-masing bikin patung. Maka nanti ketika Nabi menaklukkan membebaskan kota Mekah ini ada 360 lebih patung di sekitar Ka'bah. Nah itulah sejarah awal penyembahan patung di Mekah dan atau di Mekah. Jadi ini adalah tentang Mekah. Nah ketika Nabi mendapatkan wahyu, itu sebenarnya sedang dinanti. Ada banyak tokoh yang masih merindukan adanya orang yang memurnikan kembali ajaran tauhid Nabi Ibrahim. Maka kita kenal namanya Waraqah bin Nawfal, kemudian Zaid bin Amr, dan beberapa tokoh Utsman bin Tulaiha. Ini beberapa tokoh yang masih menganut sebagian ajaran Nabi Ibrahim. Kakek Nabi Muhammad itu SAW itu masih sedikit menganut ajaran Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam dia menyembah berhala atau tidak ada penjelasan, tapi dia masih menganut ajaran Nabi Ibrahim walaupun tidak semua. Misalnya apa? Khitan. Nabi Muhammad kan dikhitan oleh kakeknya Ibrahim alaihissalam. Kakeknya Abdul Muttalib. Jadi Nabi Muhammad itu dikhitan oleh kakeknya Abdul Muttalib. Nah khitan itu tradisinya syariatnya Nabi Ibrahim. Jadi orang yang pertama kali dikhitan itu adalah Ibrahim alaihissalam. Jamaah tahu berapa usia Nabi Ibrahim ketika dikhitan? Ada yang berapa? Saya kan anak saya kelas 1 SD itu sedang saya kondisikan untuk mendengar cerita. Kita sudah tuntaskan cerita Nabi Yusuf dan jelang Idul Adha kemarin saya sudah mulai cerita tentang Nabi Ibrahim momen Idul Adha. Jadi hampir setiap malam atau pagi di subuh seperti ini dibacakan dan ceritakan. Saya bilang Ibrahim itu dikhitan. Dia kan belum dikhitan Pak. SD. Usia saya baca bukunya. Jadi dia bukan saya ngarang gitu kan. Usia 80 tahun. 80 tahun kaget gitu. Jadi aku masih lama dong dikhitan katanya. Jadi Nabi Ibrahim itu 80 tahun Pak dikhitan. Ikhtatana Khalilullah Ibrahim alaihissalam fi samanina min umrihi bil fas. Al-fas. Jadi Ibrahim dikhitan pada usia 80 tahun usianya bil fas. Kalau kita lihat kamus faksun itu artinya kapal. Jadi dikhitannya dengan bukan dengan laser, bukan dengan klep, bukan dengan gunting. Dulu kan kemana? Jadi alat yang sangat sederhana pada waktu itu ya. Itu era zaman besi mungkin prasejarah kalau kita di Indonesia. Nah jadi ini agama ketika Nabi saya ingin sampaikan ketika Nabi Muhammad menjadi ini ditunggu orang, dinantikan banyak orang. Rasulullah SAW ini andai pun ada yang menolak seperti Abu Jahal,
Utbah, Umayyah, itu masalah gengsi. Sebenarnya mereka yakin Nabi Muhammad ini Nabi akhir zaman, cuma masalah gengsi aja. Ya. Seperti Abu Lahab itu gengsi. Dia udah tahu ini benar gitu kan, benar. Utbah bin Rabi'ah itu hampir masuk Islam. Semua orang menduga dia akan masuk Islam. Udah deket banget dan mengakui Rasulullah SAW. Tapi karena gengsi tadi itu, dia nggak mau. Ya. Karena mereka melihat bahwa Rasulullah SAW anak yatim, bukan siapa-siapa. Mereka melihat demikian. Akhirnya mereka tidak mengungkap. Kalau mereka fair, objektif, insya Allah akan mengakui Muhammad SAW sebagai Nabi. Nah, Abu Musa Asy'ari yang tinggal di Yaman ini tadi mendengar hal itu dari kafilah dagang. Maka ini menarik. Berangkatlah Abu Musa Asy'ari ini dari Yaman ini jamaahnya. Saya nggak tahu ini laut apakah mengalir, mesti ke bawah dan mengalir. Tapi dalam kisah disebutkan Abu Musa Asy'ari ini ingin berangkat pakai kapal gitu kan ke atas menuju ke Mekah, kan dari Yaman naik ke atas menuju ke Mekah. Nanti dia nyampe ke Jeddah, dari Jeddah jalan kaki jalan darat menuju ke Mekah. Kan begitu orang dulu, kakek nenek kita juga dulu begitu. Sehingga Jeddah itu menjadi pelabuhan dulu, Dramaga dulu. Sekarang nggak lagi udah pakai kapal, pakai pesawat sekarang. Udah jarang pakai kapal. Dulu kakek nenek kita dulu kalau berangkat haji itu kendaraannya di Jeddah. Nah dari Jeddah ini jalan naik unta atau kendaraan darat, bus kalau sekarang menuju ke Mekah. Abu Musa Asy'ari pengen seperti itu, maka berlayarlah dia dari Yaman menuju ke Mekah, menuju ke Jeddah. Entah karena salah arah, angin atau penyebab lainnya, dia nyasar. Bukannya naik ke atas, malah turun ke bawah. Nyampe lagi daerah selat kecil ini. Dari sini dia terlambat masuk ke arah selatan, jatuhlah dia ke Ethiopia yang kita kenal dengan Habasyah. Kebetulan di situ para sahabat banyak yang hijrah, ketemu dengan Ja'far bin Abi Thalib dan kawan-kawan yang memang diperintahkan oleh Nabi untuk hijrah. Kata mereka, Anda dari mana? Dari Mekah. Oh, saya pengen ke Mekah. Kok malah ketemu di sini? Kata Musa. Ceritalah Ja'far bin Abi Thalib dan kawan-kawan, di Mekah memang ada seorang Nabi Muhammad SAW, sepupuku, kata Ja'far. Oh jadi bukan hoax itu, bukan, ada benar. Bahkan kami adalah pengikutnya. Bahkan kami, karena kondisi Mekah itu belum kondusif, kata dia, situasi dan Mekah itu belum kondusif, maka kami diperintahkan oleh Nabi akhir zaman itu, Muhammad SAW itu, untuk hijrah ke Habasyah. Jadi gimana saya? Engkau nggak usah kamu ikut kami saja. Maka ikutlah Abu Musa Asy'ari ini jamaah, bukannya ke Mekah ketemu Rasulullah, tapi ke Ethiopia, ke Habasyah. Nabi juga memberikan instruksi kepada Ja'far dan kawan-kawan ini. Kata Nabi, kalian stay di Habasyah, tinggal di Habasyah. Mengapa? Li'anna fiha, karena di dalam negeri Habasyah itu ada seorang raja, Malik, raja yang adil, la yudlamu 'indahu ahad, yang tidak ada orang yang terzalimi sedikit pun di sisinya. Namanya Najasyi. Maka staylah, tinggallah Ja'far bin Abi Thalib dan kawan-kawan ini di Ethiopia ini sampai baginda Rasul mengirimkan utusan untuk mengembalikan mereka atau mengajak mereka kembali ke Madinah pada tahun ke-7 Hijriah setelah Perang Khaybar. Jadi lama itu, hampir 10 tahun Ja'far CS berada di Habasyah. Abu Musa Asy'ari juga ikut-ikutan berada di Habasyah sampai kemudian diperintahkan oleh baginda Rasul setelah mereka untuk kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Baik, kita lanjutkan. Ya, jadi Abu Musa Asy'ari ini dia sempat mereka kemudian hijrah ke Mekah naik sebuah kapal laut. Namun sayang kapal yang mereka tumpangi mengalami musibah dan mereka terdampar di Habasyah. Di Habasyah Abu Musa bertemu dengan kaum muhajirin tadi sudah saya ceritakan, dan bergabung dengan kelompok atau komunitas kaum muslimin yang ada di Habasyah lama sampai kemudian mereka menetap di negeri itu hingga Nabi mengutus seorang sahabatnya ke Habasyah meminta agar mereka kembali ke Madinah, bukan ke Mekah lagi karena Nabi sudah hijrah ke Madinah. Akhirnya setelah Perang Khaybar, Abu Musa Asy'ari dan kawan-kawan, Ja'far bin Abi Thalib dan yang lainnya berangkat mereka dari Habasyah tersebut menuju ke Madinah Al-Munawwarah, disambut dengan senang gembira oleh baginda Rasulullah
Bahkan ada kalimat Rasulullah begini, ya, ketika mereka datang, la adri, kata Rasul, saya nggak tahu. Li ayyihima ana usah. Saya nggak tahu, kata Rasul, bagaimana saya sangat senang. Li ayyihima ana usah. Apa yang membuat saya senang? Bi fathi Khaybar am bi qulubi Ja'far. Jadi Nabi itu senang luar biasa ya, dan dia nggak tahu karena satu di antara dua hal ini. Apakah karena kemenangan perang Khaybar, karena mereka baru saja memenangkan perang Khaybar, am bi qulubi Ja'far, atau karena kedatangan Ja'far Cekis. Jadi Nabi Muhammad SAW menyambut dengan senang hati ya, Ja'far bin Abi Thalib dan kawan-kawan, termasuk di antaranya Musa al-Asy'ari. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Musa dan kawan-kawannya, kata dia, "Yaqdumu 'alaikum ghadan qaumun hum araqu quluban lil islami minhum." Jadi Nabi mendapatkan informasi besok, kata Rasulullah, akan datang yaqdumu 'alaikum, akan datang kepada kalian ghadan besok qaumun suatu qaum, ya, masyarakat, ya, hum araqu quluban lil Islam, ya, orang yang sangat lunak hatinya, araqu quluban lil Islam, dalam menerima Islam, minkum, daripada kalian. Jadi kabilah Al-Asy'ari ini disebut oleh baginda Rasul sebagai araqu quluban, orang yang paling lunak hati. Jadi bukan orang yang keras, ya, karena sebagian masyarakat Arab ya, secara umum ada juga yang punya karakter keras hatinya, ya, ngototan kalau bahasa kita. Jadi kalau kita belajar tentang karakter bangsa Arab jelang Nabi dilahirkan, ya, Dr. Muhammad As-Salabi itu merunut, ya, karakternya diantaranya bangsa Arab itu punya karakter ngotot. Jadi kalau dia pengen itu nggak bisa ditolak. Ya, itu ada hikmah tersendiri ketika Islam datang ke situ, mereka ngotot untuk menyebarkan. Maka penyebaran Islam kan relatif sangat cepat. Coba kalau Islam itu turun di Bogor, kayaknya slow, pelan gerakan gitu kan, karena karakter orang kita kan begitu. Tapi kalau Arab, wah bayang gitu kan, di era jahiliyah mereka ngototan. Jadi unik tuh karakter bangsa Arab itu luar biasa. Mereka orang yang ngotot, orang yang pemberani. Ada satu lagi Pak, orang yang tepat janji. Bangsa Arab itu tepat janji. Ada cerita lucu saya ingin sampaikan untuk menggambarkan karakter mereka ini. Jadi ada dua kabilah, ada kabilah Bani Bakar, ada kabilah Bani Tahlib. Ini perang terus Pak, ini perang. Jadi orang itu kalau berani ngototan itu pasti suka perang, berantemnya. Bani Tahlib dan Bani Bakar. Suatu saat ya, seseorang dari kabilah Bani Bakar ini namanya Harith bin Ubbad. Harith bin Ubbad. Anaknya dibunuh oleh putra seorang laki-laki dari kabilah Bani Tahlib, musuhnya. Namanya Muhalhal. Saya ingat namanya. Jadi anak dari Harith bin Ubbad ini dari kabilah Bani Bakar dibunuh oleh Muhalhal ini. Ya. Maka dibunuhlah, dicarilah Muhalhal ini. Dicari. Ketika mereka sedang mencari, ketemu seorang laki-laki nggak dikenal, ya, yang berada di sekitar perkampungan Muhalhal tersebut. Kabilah Bani Tahlib ditangkap di karangan. Kata dia, kamu kenal dari kabilah Tahlib ya? Saya tahu, kata yang ditangkap ini. Kenal dengan Muhalhal? Kenal. Tunjukkan di mana Muhalhal. Dia telah membunuh anak saya atau anak kabilah kami. Kata yang menangkapnya. Kata orang yang ditangkap ini, baik, saya kenal, saya akan tunjukkan, tapi dengan syarat. Apa itu? Setelah saya menunjukkan dan mengatakan di mana Muhalhal berada, ya, kalian harus berjanji untuk melepaskan saya. Kata yang nangkep, ya, kami berjanji. Setelah Anda mengatakan menunjukkan di mana Muhalhal, kami berjanji akan melepaskan Anda. Baik, saya lah Muhalhal. Kebayang gak? Akhirnya dilepas Pak, nggak jadi ditangkap. Begitu mereka berjanji. Padahal yang dicari itu gitu ya. Pinter dia gitu ya. Jadi saya akan mengatakan di mana Muhalhal ya, tapi dengan syarat. Setelah saya mengatakan itu, kalian harus melepaskan saya, bukan? Akhirnya dia nggak bisa berkutik. Saking tepat janji dilepas, padahal orang ini dicari dari tadi. Begitu mereka tepat janji. Umar bin Khattab itu pernah dikerjain oleh Hurmuzan. Hurmuzan ini tawanan perang Persia, perang Qadisiyah. Salah seorang tokoh dan panglima ditangkap, dia datang kembali. Tawanan perang. Ini panglimanya gitu kan. Maka kata Umar,
dieksekusi, akan dibunuh. Enggak ada. Ya. Kata Hurmuzan ini, baik, ya. Tapi mohonkan izinkan saya, katanya, sebelum saya dibunuh, izinkan saya minum. Semua permintaan yang biasa, minum. Apa salahnya? Kasih dia minum, kata Umar. Enggak, katanya, saya enggak yakin dengan janji Anda ya Umar. Anda harus berjanji dan tidak akan membunuh saya sebelum saya minum. Biarkan saya minum. Kata Umar, saya berjanji tidak akan membunuh Anda sampai Anda minum, kata Umar. Maka dikasihlah minuman, ya, kepada Hurmuzan itu. Begitu dikasih minum itu, dilepas, pecah. Kan nggak bisa dibunuh, dikasih lagi minum. 2-3 gelas pecah, Umar nggak bisa bunuh dia, karena dia tidak minum. Dikerjain Umar bin Khattab gitu ya. Tapi Umar memegang janji itu. Nah, itu karakter orang sangat tepat ini. Hum aratul quluban. Kabilah Bani Asy'ari ini dipuji oleh Rasul sebagai orang yang sangat lembut hati. Dan ini karakter seorang muslim, ya, lunak hatinya, jadi enggak keras. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan, walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Ya Muhammad, kata Allah SWT, lau kunta fadlan ghalidhal qalbi, kalau engkau fadlan keras, fadlan ghalidhal qalbi, yang keras hati, ghalidh qalbi, ya, lan faddu min hawlik, maka orang akan menghina. Maka karakter dakwah itu yang enggak boleh kasar, gitu kan? Enggak boleh gampang memvonis orang salah, ya. Tidak boleh gampang mengkafirkan orang, ya. Dan begitu ajaran Islam kita, ya. Hum araku quluban. Semasa Nabi Islam, ya, hidupnya, beliau pernah mengangkatnya, mengutusnya ke Yaman. Ya, ada 3 orang yang pernah diutus oleh Rasul ke Yaman. Pertama, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Makanya di sana banyak keluarga Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua adalah Abu Musa al-Asy'ari ini pernah diutus oleh baginda Rasul ke Yaman, ya, ke kampungnya untuk berdakwah. Dan menjelang meninggal dunia, Nabi pernah mengutus juga seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Bahkan kepada Mu'adz bin Jabal itu baginda Rasul bersabda, ya Mu'adz, Anda berangkat ke Yaman menjadi guru, menjadi ustaz, ngajarin masyarakat. La'alli la alqaq ba'da amin. Barangkali setelah ini saya tidak akan ketemu Anda lagi, kata Allah. Dan betul, ya, setelah mengutus Mu'adz bin Jabal, dan pada tahun itu, ya, Nabi meninggal dunia. Nah, ini bagian dari isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang dekatnya, ya, ajal baginda Rasulullah. Jadi beliau berpesan kepada Mu'adz, la'alli, ya, la alqaq ba'da amin. Barangkali setelah ini saya tidak akan bertemu Anda lagi. Baik, berhati lembut dengan suara indah. Tidak, orang-orang Asy'ari ini dikenal punya hati yang sangat lembut dan pemilik suara indah. Laqad utita mizmar min mazamiri ali Daud. Ya, laqad utita mizmar min mazamiri ali Daud. Wahai Abu Musa, kata Rasulullah, sungguh utita, engkau telah diberikan mizmar, seruling. Ini saking indahnya suaranya disebut oleh Rasul sebagai seruling, mizmar min mazamiri ali Daud, ya, dari seruling-seruling suara Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu terkenal dengan suaranya yang indah. Jadi kalau dibaca kitab suci, maka yang menikmati, ya, suara indah dari Nabi Daud alaihissalam itu bukan hanya manusia dan rakyat, tapi burung-burung pun berhenti berkicau. Dikisahkan angin pun berhenti bertiup, ya, menikmati suara indah Nabi Daud alaihissalam. Dan ini juga sunnahnya. Jadi kalau kita baca Quran, ya, zayyinu buyutakum, ya, bil Quran, yang perindahkan suara kalian. Zayyinu aswatakum, ya, suara kalian perindahkan ketika baca Quran. Nah, maka para ulama mengatakan kalau kita baca Quran ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, benar, baca Quran jangan salah-salah. Yang kedua apa? Lancar, jangan aku itu enggak enak, ya. Benar, lancar, satu lagi apa? Enak didengar. Itu juga penting, ya. Karena suara yang indah, ya, dan membaca Al-Quran itu dianjurkan oleh baginda Rasul. Dan cara sederhana, ya, kita cukup memperhatikan tajwid-tajwid ya, maka insyaallah akan nikmat. Beliau rahimahullah mengikuti semua peristiwa besar di masa baginda Rasul hidup, ya, mulai dari perang Sulh Hudaybiyah ikut, mulai dari perang setelah Khaybar itu Mu'tah, ya, Fathu Makkah, perang Hunain, Taif, sampai Nabi meninggal dunia 1999
setelah perang Tabuk ya, dia tidak pernah absen, selalu mengikuti baginda Rasulullah. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, dia juga ikut berjihad bersama dengan kaum muslimin ya, baik melawan pasukan Romawi ya, dalam perang Shar, perang Yarmouk namanya, ataupun ya, melawan pasukan Persia dalam perang Malaysia yang terkenal ya, di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidul Fawarisi Abu Musa. Baginda Rasul pernah menjuluki Abu Musa ini dengan kalimat Sayyidul Fawaris, penghulu, Sayyid, tokoh, Al-Fawaris, penunggang kuda. Abu Musa. Jadi dia ini karakternya punya hati lembut, ya. Lalu kemudian punya suara yang indah, pernah ketika baca Quran. Lalu kemudian dia juga Sayyidul Fawaris sebagai penunggang kuda yang mantap. Ya. Ini karakter para sahabat atau sahabat Abu Musa ini yang mungkin bisa kita contoh. Artinya dia punya ketangkasan fisik. Ya. Saya kemarin ada pertemuan daring, bukan pertemuan, apa namanya, daring dengan teman-teman ya, dengan Rasul kita diskusi banyak hal, di antaranya bagaimana kita tetap memperhatikan kesehatan ya, di masa pandemi ini. Jadi kita khusus ngobrolnya ya, kan banyak orang yang apa namanya di masa pandemi ini karena banyak di rumah nih, berat badannya nambah karena kurang gerak dan banyak makan. Ternyata itu tidak selalu berdampak positif. Ada seorang dokter di Condet di Jakarta, namanya Dr. Piprim kalau tidak salah, itu luar biasa. Dia bisa menurunkan berat badannya dari 100 kilo menjadi 60. Dasar. Jadi dan merasa lebih sehat. Kemarin kita mau ngobrolin Pak Ketua DPRD, Pak Tantes Nanto, yang kenal. Kita ledek aja gitu. Makanya harus program beliau ini secara pribadi kita ledek aja, kita bully ya, menurunkan berat badannya. Karena itu luar biasa efeknya yang bagus. Salah seorang teman di Jakarta, dia karena berat badannya tidak seimbang, ya berbagai penyakit dalam dirinya, ada jantung, gula dan seterusnya. Akhirnya kena corona, hanya bertahan sehari rumah sakit. Jadi yang punya potensi apa namanya meninggal karena corona ini pertama adalah mereka yang punya penyakit bawaan. Kalau yang kesukaan kayak yang lain, insya Allah aman sebenarnya. Tapi yang punya penyakit bawaan itu sangat mematikan. Ya, begitu diserang, dia langsung. Jadi reaksinya sangat cepat. Bisa 2-3 hari selesai. Nah ini bagian dari pelajaran bagi kita, bagaimana kita menjaga ketangkasan dan kesehatan. Kemudian dekat dengan para sahabat Nabi, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat dengan Abu Musa Asy'ari, dan ketika bertemu Umar selalu mengatakan, wa kana Umar bin Khattab, adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kullama ra'a Abu Musa, setiap kali melihat Abu Musa Asy'ari, jadi kalau lihat, dipanggil. Ya. Untuk apa? Lihat wa alaihi min kitabillah, disuruh baca Quran. Wa qala lahu syawwatna ila rabbina ya Musa. Jadi dipanggil, kata Umar, ya Abu Musa, wahai Abu Musa, syawwatna ila rabbina, bikin kami rindu, bikin kami kangen. Syawwatna itu artinya bikin kami rindu, senang ya, ila rabbina, dengan Tuhan. Dengan cara apa? Membaca. Jadi kalau kita galau, gelisah, bingung, rumusnya ini baca Quran. Karena Quran itu sifat mengobati dan bisa ya, mengobati kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Musa Asy'ari juga seorang yang sangat pemalu. Dia biasa menggunakan celana panjang, khawatir jika pakaian luarnya tersingkap, ya, maka auratnya tetap tidak terlihat. Meskipun mandi di tempat gelap, dikisahkan dia tetap menutup tubuhnya karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sifat yang harus kita jaga, ya, menjaga sifat malu. Fa'ilam tastahi fasna ma syi'ta, kata Rasul. Kalau Anda tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesuatu. Jadi orang yang masih punya sifat dan karakter malu ini, maka dia akan ngerem ya, untuk melakukan keburukan. Ya. Jadi sifat malu ini penting. Orang kalau sudah sebuah masyarakat yang tidak punya rasa malu lagi, maka dia akan berpakaian seenaknya. Maka dia akan makan sembarangan, dia akan berbicara tidak teratur, karena ada sifat malu. Maka sifat malunya harus kita miliki dalam berbagai aspek. Malu dalam hal berpakaian. Ya. Bagi kita jemaah, maaf kalau ada yang masih tersinggung ya.
masjid, biasa sholat berjamaah. Ini rasa malu kita harus lebih ditingkatkan. Misalnya, ini sekedar contoh saja, ya, punya kendaraan belum sempat dimasukkan ke parkiran, ya, ada yang kotor, kan dilap dulu misalnya di luar, di teras, bukan di teras, di halaman, di pinggir jalan. Itu saya lihat beberapa jamaah mungkin sederhana, ya, dia nggak pakai baju, cuma pakai celana pendek doang, gitu kan. Walaupun mungkin menutup aurat secara fikih, untuk pusat sampai ke lutut kan aurat tertutup. Atas nggak pakai baju, mungkin ngelap mobil sampai basah. Tapi sekarang ini kita yang sudah rajin ke masjid harus diperhatikan, jangan melakukan hal itu. Kita jaga rasa malu kita, belajar dari beliau, ya, walaupun dia sudah menggunakan jubah, tapi tetap menggunakan. Ini juga para jamaah yang sudah ikut-ikutan menggunakan jubah, ya. Ini jubah ini pakai dua, dia harus tetap ada ininya, tetap ada apa ini, dalamannya. Jadi jangan pakai jubah doang. Saya perhatikan ada beberapa jamaah yang nggak usah sebutkan, ya. Nggak enak kayak gini, kita duduk begini, kan kelihatan aurat, walaupun dipakai jubah. Jadi jubah ini pakai luar saja, ini mesti ada dalamannya. Bagus kalau seragam dengan ini. Gitu ya. Saya kadang nggak punya yang seragam dengan ini. Orang Arab itu mereka pakai. Biasanya putih, karena sesama putih kan ada. Di kita kan jubah itu warna-warni. Kalau orang Arab Saudi kan rata-rata putih. Di kita warna-warni, macam-macam. Kerakat Indonesia kan kerakat. Jadi mesti ada dalamannya, ya, untuk menjaga aurat kita agar tidak terbuka. Saya lihat, saya kan duduk seperti ini, jamaah kan seperti ini. Banyaknya kita kan pegal nih, begini kadang. Dia nggak pakai, cuma pakai dalaman celana dalam saya juga cukup, mesti ada. Ya, ini bab menjaga. Ya, demikian juga dengan pakaian atas kita, ya, belajar dari Abu Musa al-Asy'ari. Baik, kita lanjutkan, ya. Abu Musa al-Asy'ari ini juga di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dia pernah diangkat menjadi gubernur Basra. Artinya dia pejabat. Ya. Kemudian di masa Utsman bin Affan dia pernah menjadi gubernur Kufah. Ya. Dan di masa Ali bin Abi Thalib dia kembali ke Makkah Mukarramah dan dia sempat menjadi hakim. Nanti kita akan ceritakan, ya, yang mengadili, ya, konflik yang terjadi di masa Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Sufyan. Nanti saya ceritakan. Jadi poin ini apa yang bisa kita pelajari, bahwa Abu Musa al-Asy'ari ini seorang ulama fikih, gitu kan, ustaz, seorang yang sangat pandai dan merdu membaca Al-Quran, Arab berkuluban, orang yang punya hati yang lembut, wal mujahid sayyidul fawaris, yang pantas dalam mengendarai kuda, tapi pada saat yang sama dia juga ternyata seorang jamaah. Makanya Islam itu jamaah, dia tidak parsial, ya. Jadi jangan misalnya ini ustaz, udah ustaz di masjid aja, nggak usah ngurusin politik, nggak semua, enggak. Islam itu ngurusin semua. Ya, kita tidak mungkin membiarkan ada orang yang zalim menjadi penguasa, nggak mungkin. Ya, enggak, dia harus kekuasaan itu dalam tanda kutip harus diwarnai oleh orang-orang yang soleh. Sebab kalau kekuasaan didominasi dan dikuasai oleh orang-orang yang nggak benar, maka kebijakannya, ya, kemudian yang dilakukan itu akan menyusahkan rakyat. Abu Musa al-Asy'ari seorang tuntas, pandai baca Quran, tapi juga seorang mujahid, dan dia juga sebagai seorang pejabat di masa para sahabat Nabi. Masruq ini seorang tabi'in katakan ada 6 orang hakim, dia juga seorang hakim, ya, artinya orang yang pernah diminta untuk mengadili di antara para sahabat Nabi. Umar bin Khattab ketika menjabat sebagai khalifah, juga Umar menjabat sebagai seorang qadhi, ya, yang memutuskan perkara. Ali bin Abi Thalib ini di masa pemerintahannya juga demikian. Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Harithah, dan Abu Musa al-Asy'ari. Ini orang-orang yang sering dimintai pendapat oleh para sahabat Nabi pada waktu itu ketika memutuskan perkara. Ketika terjadi perang Siffin, antara kita lanjutkan satu slide lagi, sudah masuk ke surut. Ketika terjadi perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Sufyan, pernah kita ceritakan, dan berhenti mereka karena pasukan Muawiyah bin Sufyan mengangkat mushaf minta damai. Maka Ali bin Abi Thalib tidak punya pilihan yang bijak kecuali minta perang.
senjata ini masing-masing mengirimkan utusannya untuk menyelesaikan masalah ini. Abu Sufyan, Muawiyah bin Abu Sufyan mengirim Amr bin As, ya. Sementara Ali bin Abi Thalib mengirim Abu Musa al-Asy'ari, ya, untuk menjadi hakim, ya, di antara mereka dan memutuskan perkara. Walaupun kemudian secara mencatat, ya, banyak yang kecewa dengan keputusan Abu Musa al-Asy'ari yang menerima begitu saja, ya, hasil keputusan dari Amr bin As pada waktu itu, tapi dia sudah melaksanakan tugas ini dengan baik. Ya, dia ketika memutuskan perkara tersebut, dia memutuskan dengan apa adanya, tidak berpihak. Ya, walaupun mestinya dia berpihak kepada Ali bin Abi Thalib, tapi dia berbuat seadil mungkin. Dia menyampaikan apa adanya. Cuman masalahnya kan yang dihadapi waktu itu adalah Amr bin As, seorang diplomat, seorang politikus ulung, itu kan. Nah, ini juga pelajaran bagi kita bahwa mereka yang berkecimpung dalam dunia politik itu, ya, memang tidak bisa polos-polos amat. Maka terus terang, ya, para ustadz yang sudah berkecimpung dalam dunia politik, kalimat-kalimatnya itu tidak bisa dipegang polos. Misalnya ini contoh saja. Dalam jawaban fikih dan jawaban dunia politik itu beda. Kalau fikih itu ya sudah mau jawabannya, hukumnya begini jelas. Tapi kalau politik tidak bisa. Ada seorang ustadz, saya sebut namanya, ketika ditanya gimana pada pilkada belakang nanti, ya, apakah partai Anda akan berkoalisi dengan partai ini? Dia, wah, kita terbuka, bisa berkoalisi dengan apa saja. Itu bikin pengikutnya siapa? Mestinya tidak. Mestinya dijawab, oh tidak. Tapi dalam dunia itu nggak mungkin bisa. Jangan bilang tidak, itu nggak bisa. Jadi dalam dunia itu, ya, walaupun jawabannya tidak, tapi dia bisa membuka peluang. Jadi makanya ngobrol dengan politikus itu harus hati-hati. Ada anekdot begini. Kalau orang ditanya berapa istrinya, tergantung dia nanya siapa. Kalau nanya ustaz polos, jujur, dia dua. Ya. Tapi kalau politikus ditanya berapa istrinya, dia bisa jawab satu di Bogor, satu di Jakarta, kan? Satu lagi di Bandung, kan? Jawabnya satu itu. Kalau ustaz satu ya satu. Tapi kalau politikus ditanya satu di mana dulu, kan? Satu di Bogor, satu di Jakarta. Mengapa saya cerita ini? Karena ada teman saya yang ketika ditanya satu, padahal saya tahu istrinya dua, satu di Bogor, satu di Cianjur. Ya. Saya nggak sebutkan namanya, biar tidak riba. Jawab kita satu di Bogor, sambil ketawa. Kita yang udah tahu ya tahu. Dan dia berhadapan dengan politikus ulung yang Amr bin As, sehingga banyak di antara yang mereka yang dijauh dengan keputusan Abu Musa, tapi dia sudah menyampaikan apa adanya. Abu Musa al-Asy'ari jamaah wafat di Makkah Mukarramah pada tahun 42 Hijriah, sekitar 2 tahun setelah, ya, arbitrasi tersebut, ya, atau setelah Islam tersebut. Dia wafat di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan setelah Ali bin Abi Thalib meninggal. Terakhir, Abu Musa al-Asy'ari pernah mendapatkan pujian dan doa khusus dari Nabi SAW. Wa kana Nabi SAW yadribu bil asy'ariyina al-mathala fi takafurihim wa ta'awunihim fayaqul. Nabi memuji, ya, orang-orang dari kabilah Bani Asy'ari ini, ya, dengan permisalan fi takafurihim, ya. Jadi mereka itu orang yang takafur itu suka saling meringankan beban. Jadi orang-orang Asy'ari ini dikenal sebagai komunitas, sebagai kabilah yang ikatan persaudaraannya, buat ta'awun dan tolong menolongnya, gotong royongnya, kalau bahasa kita hari ini itu sangat kuat. Fayaqul, kemudian Nabi bersabda, innal asy'ariyin, sungguhnya orang-orang Asy'ari ini, ya, idza armalu iftaqaw fil ghazw, ketika mereka kekurangan air, kekurangan bekal dalam perjalanan, misalnya ketika perang Tabuk dari Madinah menuju ke Tabuk itu kan 15 malam perjalanan, kan bisa jadi mereka kekurangan air, ya. Idza armalu au iftaqaw fil ghazw, dalam perangannya, au qalla ta'amu atau qalla ta'amu iyalihim bil Madinah, atau mereka kekurangan makan bahkan ketika di Madinah Munawwarah, apa mereka lakukan?
fi thawbin wahid. Lalu mereka mengumpulkan semua makanan yang ada di rumah mereka masing-masing fi thawbin wahid, dalam sebuah wadah. Dibentangkan, ya kumpulin. Yang punya kurma, yang punya kumpulin. Ya. Thumma yaqtasamuhum bainahum bis-sawiyah. Ya. Fahum minni wa ana minni. Setelah dikumpulkan semua, gitu kan, baru kemudian dibagi rata. Sehingga semua terbagi. Nah, ini tentang kebersamaan. Jadi Nabi memberikan permisalan terhadap Asy'ari ini tentang kebersamaan mereka. Fahum minni wa ana minni. Saya dari mereka dan mereka pun dari saya, atau mereka dari saya dan saya dari mereka, kata Rasul. Wa da'a lahum Nabi, dan Nabi SAW ini pernah berdoa kepada Allah SWT khusus untuk kabilah ini. Allahumma ighfir li 'Abdillah bin Qais dzanba wa adkhilhu yaumal qiyamati mudkhalan karim. Luar biasa ya. Jadi beliau ini pernah didoakan khusus oleh Nabi. Ya, bahkan disebutkan namanya, Allahumma ighfir, ya Allah ampunilah, li 'Abdillah bin Qais, Abdullah bin Qais Abu Musa al-Asy'ari, dzanba kesalahan. Ya, wa adkhilhu yaumal qiyamati, dan masukkanlah dia pada hari kiamat nanti mudkhalan karima, ya, dengan proses yang masuk yang mulia. Ya, ini juga bisa jadi bagian dari doa kita, Allahumma ighfir lana wa adkhilna yaumal qiyamati mudkhalan karim. Jadi orang kalau sudah didoakan khusus oleh Rasul, bagaimana tidak dikabulkan? Maka para ulama sepakat di antara sosok yang masuk surga, dijamin oleh Allah masuk surga, di antara adalah Abu Musa al-Asy'ari. Alasannya apa? Ya, karena dia mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah, tidak pernah mencelakai ya, akidahnya dengan penyimpangan seperti nabi-nabi palsu yang lainnya, dan lebih fokus lagi dia pernah didoakan khusus, namanya disebut oleh Rasul dengan kalimat Allahumma ighfir li 'Abdillah bin Qais. Ya. Nah, ini kisah tentang Abu Musa al-Asy'ari, jemaah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan keteladanannya dari sosoknya sahabat Nabi yang mulia ini, Abu Musa al-Asy'ari. Baik, sudah masuk waktu syuruk ya. Ada tambahan pertanyaan khususnya tentang sahabat Nabi ini atau yang lainnya yang berkenaan dengan sirat nabawiyah, kita atau dipersilakan awal. Tidak ada, cukup seperti ini. Baik, jamaah Allah, kita cukupkan kajian sirat nabawiyah pada kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan mengenal lebih banyak sahabat-sahabat Nabi ini. Kita selesai dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum.